Nah, tadi belum sempat record soalnya. Oke guys, kita balik ke PowerPoint yang tadi. Tadi belum sempat record soalnya. Nah, kita balik ke materinya nih guys. Ngomong-ngomong tentang tanda baca nih, atau punktuasi, kita bisa sebut tanda baca itu sebagai nama lainnya punktuasi ya guys. Iya, kenapa Kaisya ada yang mau itu? Nggak, kok, maaf, kepencet. Oh iya, oke, nggak apa. Kita bisa sebut tanda baca sebagai punktuasi ya guys. Nah, ada yang mau itu nggak? Mau kasih tahu nggak nih? Tanda baca apa aja yang kalian tahu deh? Apa aja deh kalian? Oke, apa tuh? Salah satu contohnya yaitu titik, koma. Titik, terus ada koma, betul. Terus? Dan juga apa namanya? Tanya. Itu aja deh Kak, lebih kurangnya. Terus apa lagi setelah tanya? Tanda seru. Tanda seru, oke. Habis itu? Tanda titik koma. Oke, tanda titik 2. Tanda oke, sempak. titik 2, betul. Terus ada yang bilang titik koma juga. Oke, betul. Terus tadi tanda petik. Tanda petik. Terus apa Tanda lagi? hubung. Tanda hubung, oke. Terus habis itu? Tanda pisah. Tanda pisah, oke. Ada lagi. Elipsis. Oke, elipsis, benar. Tanda kurung. Petik tunggal. Kurung, oke. Petik tunggal juga benar, guys. Tanda kurung siku. Oke, terus sebutin lagi dong. Tanda garis miring. Oke, garis miring, oke. Tanda penyikat atau opositor. Oh ya, oke. Tanda apostrof juga sudah. Oh ya, apostrof udah tadi deh. Tapi udah bener loh. Oke, jadi makasih buat yang udah bantu ngejawabin aku. Jadi jawaban kalian benar semua ya guys. Yang tadi kalian sebutin itu adalah bagian dari tanda baca guys. Nah, untuk kesempatan kali ini aku cuma bahas sekitar 7 materi aja. Dari tanda titik, koma, titik 2, hubung, pisah, apostrof, garis miring. Nah, buat kayak titik koma, terus ada tanda kurung siku, aku bakal bahas minggu depan guys, buat part 2-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung beranjak aja ke yang pertama banget, yaitu ada tanda titik guys. Nah, tanda titik kita sering banget nggak sih nemu tanda titik di koran, di artikel, di majalah. Bahkan kita lagi nulis tugas aja, kita tuh harus pakai nggak sih namanya tanda titik guys. Nah, ngepas banget nih fungsi pertama tanda titik. Itu fungsinya apa guys? Nah, fungsi tanda titik yang pertama itu untuk mengakhiri ya guys, kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan guys. By the way, sorry disclaimer, tulisan aku jelek atau aku nulis gitu jelek soalnya aku jujur masih newbie juga dalam coret-coret menggunakan Canva. Cuma aku balik lagi ke materinya ya. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan guys. Jadi kita sering banget nggak sih nemu kalimat kayak pernyataan ya guys, kita sebutnya pernyataan. Nah, pernyataan itu kita bisa sebut juga dengan yang namanya deklaratif. Deklaratif kan artinya deklarasi guys, atau kita menyatakan gitu. Nah, contohnya kayak di sebelah kiri nih guys, dia akan datang di pertemuan itu. Nah, fungsi tanda titik di sini adalah untuk mengakhiri kalimat pernyataan itu guys. Nah, beda guys kalau misalkan pertanyaannya. Kalau pertanyaan kan kita bertanya ya guys. Nah, itu bukan deklarasi guys. Nah, kalau untuk pertanyaan kita udah tahu tandanya ini ya, tanda tanya guys. Begitu juga dengan seruan. Seruan itu kan perintah guys, kayak ambillah atau pergilah gitu, kayak ada lah-lahnya gitu. Nah, biasanya kita untuk mengakhiri seruan kita kasih dengan tanda seru guys. Untuk menegaskan tanda seru itu sebenarnya. Kalau pertanyaan, tanda tanya, itu fungsinya untuk menanyakan, untuk memastikan bahwa kita tuh sedang bertanya gitu guys. Nah, itu yang poin A ya guys. Sekarang yang poin B nih. Tanda titik digunakan untuk menuliskan gelar atau nama yang disingkat guys. Jadi kita sering nemu orang yang ada gelar di depan, di belakang gitu, atau misalkan namanya disingkat gitu karena mungkin panjangan guys. Nah, untuk menyingkatnya kita punya tanda titik guys. Misalkan kayak gini, Prof Danuarta. Kita tahu guys, Prof titik itu kan artinya profesor ya. Ini profesor. Nah, untuk menyingkat kata profesor ini, kita cukup menggunakan tanda titik guys untuk menyingkat kata profesornya. Begitu juga dengan ini, misalkan ada kata Siti Amalia SPD.
Nah, SPD di sini kan artinya sarjana pendidikan ya, guys. Hanya aja karena disingkat, jadinya kita pakai tanda titik, guys, untuk meningkatnya. Nah, begitu juga dengan SHMH, sarjana hukum, magister hukum, guys. Nah, untuk meningkat gelar atau meningkat nama yang dirasa kepanjangan, kita pakai tanda titik untuk meningkatnya, guys. Nah, sampai slide ini ada yang mau ditanya nggak, guys? Nggak ada, Kak. Kak Anjani boleh tuh tanya gimana tuh? Kak, kalau misalnya itu kan di Profesor Danuarta nggak ada tanda titik yang habis TA-nya. Tapi kalau misalnya contohnya surat ini ditandatangani oleh Profesor Danuarta, itu dikasih titik nggak ujungnya? Oh, kalau misalkan Profesor Danuarta di akhir kalimat ya guys, itu tetap dikasih titik ya guys. Karena yang pertama, titik yang pertama itu untuk menyingkat kata profesornya nih. Nah, yang kedua itu untuk untuk mengakhiri kalimatnya. Tadi kan kamu apa jadi kalimatnya yang ditandatangani oleh Profesor Danuarta ya? Iya. Nah, benar. Jadi di akhir kalimat juga dikasih titik ya untuk mengakhiri kalimatnya. Gitu Anjani. Oke, thank you Kak. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Fernando boleh tuh gimana mau tanya? Oke Kak, izin bertanya ya. Ya, Di sini kan dari contoh poin B-nya atas nama Santi Aminah. Nah, di titelnya ini yang bikin aku salfok tuh di SH-nya itu kok ada koma di situ. Oh, oke. Makasih. Oke, jadi makasih pertanyaannya buat Fernando. Sebenarnya nanti aku bakal jelasin kenapa di sini ada koma. Cuma aku bakal jelasin sekarang kenapa ada koma sih. Nah, koma di sini ini ada komanya, ada komanya. Nah, di sini juga ada komanya. Nah, koma di sini fungsinya bukan untuk menyingkat ya, guys. Koma di sini fungsinya untuk memisahkan, guys. Santi Aminah itu kan nama orang. SH itu kan gelar sarjana S1 ya, guys. Kalau MH itu gelar sarjana S2. Nah, fungsi koma di sini adalah untuk memisahkan. SH itu gelar S1, MH itu gelar S2. Nah, komanya untuk memisahkan, guys. Biar kita nggak bingung, guys. Mana yang gelar S1, mana yang gelar S2. Gitu, Fernando. Oke, Kak. Makasih. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Sebelum aku lanjutin. Nah, aman ya, aku lanjutin ya. Nah, terus yang C nih, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu ikhtisar, bagan, atau daftar, guys. Jadi, kita sering banget kalau misalkan kita bikin kayak karya tulis ilmiah, bikin esai, bikin jurnal, kita bikin nih yang namanya daftar isi, guys. Nah, di sini ada tanda titiknya, guys. Nah, fungsinya tuh buat apa sih tanda titik itu? Nah, tanda titik itu untuk memisahkan, guys. Mana sih bagian-bagian yang untuk menjelaskan ikhtisar sama kata-kata yang apa ya, guys? Istilahnya itu kayak menjelaskan kalau ini itu pendahuluan, kalau ini itu latar belakang dan sebagainya. Jadi misalkan nih, A titik latar belakang. A itu maksudnya kan poin A kan, poin A. Terus bagian latar belakang. Latar belakang itu kan kita tahu latar belakang itu adalah sesuatu yang mendasari terjadinya suatu hal. Nah, contohnya juga kayak gini, guys. C titik. C titik itu maksudnya adalah bagian C. Tanda titik digunakan di belakang angka bla bla bla. Gitu, guys. Terus yang D. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya kayak gini, pukul 12.30. Terus ini, 00.00.20 jam, dan kayak yang di poin ketiga nih. Nah, kita tuh sering banget nggak sih nemu kayak penulisan jam tuh kayak gitu. Misalkan 12.2.30 sama 12.30. Nah, kita tuh sering banget suka ketukar yang benar tuh yang ini, guys. Padahal ini tuh salah. Yang benar tuh yang poin kedua ya, guys. Karena sesuai aturan KBBI-nya, penulisan waktu atau jam itu harus pakai titik, guys. Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau misalkan ada yang nggak ditanyain, bilang aman ya, guys. Aman-aman aja ya. Aman, Kak. Oke, lanjut. Tanda titik digunakan untuk daftar pustaka, guys. Nah, kita sering banget bikin jurnal, terus kita harus nulis daftar pustakanya biar kita tuh nggak plagiat, guys. Nah, di sini ada fungsi tanda titiknya, guys. Titik, ada titik, ada titik. Kalau di sini ada kan ada titik 2 sama ada koma ya. Nah, titik di sini tuh fungsinya buat apa? Nah, titik di sini fungsinya untuk memisahkan, guys. Ini kan nama orang yang dibalik.
Ini tahunnya, ini judul bukunya guys. Sama ini kota penerbitannya. Jadi ke setiap poin ini tuh harus dipisahkan dengan tanda titik guys, biar tidak ambigu. Mana yang judul, mana yang kota. Nanti orang bingung kalau misalkan nggak ada tanda titik sebagai tanda pemisahnya. Nah terus yang F nih, tanda titik digunakan memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan guys. Contohnya kayak gini. Indonesia terdiri atas lebih dari 13.000 pulau. Nah 13.000 pulau itu kan dalam satuan ribuannya guys, 13.000 gitu. Nah untuk memisahkan 3 angka 0 sama angka 13, kita perlu banget guys yang namanya tanda titik guys. Ini untuk memisahkan guys, karena dia sebagai penanda bilangan ribuan guys. Ini sebagai penanda ribuan. Nah begitu juga dengan nominal guys, dengan duit. Sebelumnya aku mau out of topic dulu nih. Kita sering banget nemu versi penulisan duit ya guys. Nah, bentar biar nggak monoton merah, aku ganti coba jadi biru guys. Nominal duit guys. Misalkan nih, aku punya 5 atau 4 versi mungkin penulisan duit. Kalian coba tebak mana yang benar ya. Sebenarnya udah ada sih di sini, cuma aku mau tahu aja opini kalian tentang penulisan duit yang benar. Kita sepakatin 10.000 aja ya. Misalkan yang pertama ini Rp 10.000. 10.000. Ini nggak ada spasinya, dikasih titik, ada komanya sama kayak yang di sini. Terus yang B, Rp, nah di sini ada titiknya 10.000. Terus ada komanya nih. Terus yang C, Rp-nya dipisah guys. Kita juga sering banget nggak sih nemu kayak tulisan duit tuh Rp-nya dipisah gitu loh. Nah yang terakhir, udah digabung antara Rp-nya, tapi nggak pakai koma guys. Jadi setelah koma itu malah strip. Nah kalian jujur aja nih, kalian sering pakainya yang mana? Kalau misalkan disuruh nulis nominal, yang benar yang mana? Ada yang mau volunteer tuh nggak? Aku C biasanya, Kak. B Ada yang B, ada yang C. A Kak yang benar. Aku deh biasanya. Aku sih A A. yang benar. Yang A, Kak. B, Kak. Oke. Jadi pada beda-beda ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Yang D malah nggak ada. Yang dadu malah, aku pernah nemu malah yang dadu. Cuma di sini kalian nggak ada yang pakai tulisan kayak D ini. 10.000 terus di strip di belakang itu nggak ada. Aku biasanya make. Oh bisa pakai. Oke. Oke guys, jadi aku mau meluruskan semua pendapat kalian nih. Jadi yang benar yang A ya guys. Tadi yang ada yang udah yang pakai A, itu udah benar guys. Jadi sesuai penulisan KBBI dan PUEBI, RP itu kan langsung digabung aja sama angkanya, karena kita tahu kalau RP itu rupiah gitu. Jadi sebenarnya kita tidak usah singkat lagi menggunakan titik guys. Gitu. Begitu juga dengan untuk penulisan setelah 10.000 nih kita harus kasih dengan koma, terus belakangnya ada nolnya 2 gitu guys. Nggak boleh ada stripnya ya guys. Sama nggak boleh dipisah guys, harus digabung gitu. Untuk nominal berapa poinan aja ya. Nah itu untuk nominal guys. Nah sekarang, tapi ada juga nih tanda titik yang nggak dipakai buat ribuan guys. Jadi untuk kasus jika dia tidak menunjukkan jumlah. Nah, contohnya kayak gini. Tahun guys, 1968. 1968 itu kan bukan jumlah guys. Itu kan adalah penomoran tahun guys. Ayah saya lahir pada tahun 1968. Nah, untuk 1968-nya itu nggak usah dikasih titik guys, karena dia bukan jumlah di sini. Begitu juga dengan ini. Kutipan itu dapat dilihat pada halaman 1354 di buku diktat. Nah, halaman 1354 itu kan adalah penomoran halaman guys. Jadi kita tidak usah kasih tanda titik. Nah, kecuali kalau misalkan kasusnya kayak gini guys. Misalkan saya beli buku sebanyak misalkan sebanyaknya ya sebanyak 1.000 halaman. Nah, karena 1.000 halaman itu sebagai jumlah halaman yang pada buku yang aku beli itu, jadinya itu harus dikasih titik guys, karena dia menunjukkan jumlah halamannya. Nah, beda kasus sama yang ini, yang 1354 ini, dia kan hanya halaman ke 1354. Gitu, ada yang mau ditanya sampai sini? Resen boleh ya, kalau misalkan mau tanya. Aman ya? Aman, Kak. Oke, lanjut.
Terus yang gini, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan apa ya, kayak judul karangan gitu, atau kepala ilustrasi, atau di surat. Kita biasanya nemu kayak judul kayak gini. Karena kayak ini, karya wisata sekolah ke kota Denpasar. Nah, aku udah disclaimer di sini tidak digunakan guys. Jadi di sini tidak boleh ada tanda titiknya. Itu salah guys kalau kamu ngasih tanda titik di sini. Nah, kita apa ya? Kita out of topik lagi nih. Sekarang tentang penulisan judul ya guys. Aku mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak nulis judul pakai kapital semua kayak orang ngegas gitu? Misalkan karya wisata gitu, digedein semua. Pernah, Kak. Pernah. Oke. Belum pernah, Kak. Ada yang pernah, ada yang belum pernah malah ya. Kayak ditulisnya orang ngegas gitu ya. Nah, aku mau lurusin lagi nih. Sebenarnya kalau penulisan judul itu nggak boleh kapital semua ya guys. Dan ada beberapa kata, maksudnya ada beberapa kelompok kata yang boleh dikapital sama yang nggak boleh dikapital. Nah, aku mau jelasin nih yang nggak usah dikapital. Ini haram hukumnya kalau dikapital guys. Aku tulis kayak gini ya guys. Nah, yang pertama itu adalah kata depan. Ada yang tahu nggak nih kata depan itu apa? Ada yang mau jelasin ke aku nggak? Kata depan itu apa? Contohnya aja, bukan definisinya. Contohnya aja. Di. Nah, selain di ada lagi? Ko. Oke, Me. habis ke. Apa tadi? Ada yang me ya tadi? Kalau me itu imbuhan. Bukan kata depan. Dari. Ke. Ada. Kalau ke gimana? Oke. Jadi makasih yang udah jawab. Jadi tadi udah disebutin ada ke, ada di, ada pada tadi, ada yang nyebutin pada, sama maksudnya nih dari ini juga. Nah, kenapa di sini nggak dikapital? Karena itu kan kata depan guys. Jadi nggak usah dikapital guys. Nah, itu kata depan. Yang kedua adalah konjungsi guys. Sebenarnya kalau konjungsi itu nggak boleh dikapital juga guys. Kita tahu kan konjungsi itu kayak dan, terus ada atau, ada karena, itu nggak usah dikapital guys kalau ditulis judul ya guys. Jadi yang cukup ditulis kapital tuh contohnya kayak gini, misalkan karya wisata. Karya wisata itu kan kata benda guys, atau nominal. Kepala tuh kata benda atau nominal gitu. Kota Denpasar itu juga kata nominal guys, atau kata benda. Nah gitu guys. Terus aku lanjut ya, yang H, tanda titik tidak dipakai di belakang kali alamat penerima guys. Jadi ini nggak usah dikasih titik guys. Kayak untuk mengakhiri itu nggak usah. Ini yang terhormat dipakai titik karena untuk menyingkat ya guys, YTH titik yang terhormat gitu. Nah sebenarnya kita nggak boleh pakai titik di belakang ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain guys sampai sini? Raisen ya kalau mau tanya misalnya. Kalau misalkan aman, boleh konfirmasinya guys. Aman, Kak. Aman, Pak. Oke, lanjut. Oke, Fernando mau tanya apa nih? Sorry Kak, nanya lagi ya boleh? Iya, nggak apa, silakan. Kan ini hukum tanda titik ini dalam bahasa Indonesia sudah seperti itu. Apakah di bahasa Inggris atau bahasa lain sama penggunaannya seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi untuk aturan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh bakal beda-beda ya, Ando. Jadi ini untuk konteks bahasa Indonesia aja. Tapi kalau misalkan nanti kalian ujian bahasa Inggris jangan ya mungkin ada yang sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, cuma bakal ada lagi yang berbeda gitu. Jadi sesuai aja sama sesuai bahasanya. Itu ya, Ando. Oke Kak, makasih. Oke, aku lanjut ya. Nah, ada yang mau volunteer gak nih? Satu orang aja bikin kalimat pakai tanda titik. Boleh dong. Pakai apa aja deh, yang fungsi keberapa aja boleh deh. Ada yang mau dulu nggak nih? Mau nyobain nggak? Ada yang mau nyobain nggak? Nulis kata, kalimat gitu pakai tanda titik. Nggak apa-apa, tadi kan ada 6 atau 7 fungsi. Oke, silakan Fernando, boleh banget. Di sini saya akan memberikan contoh tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Oke, boleh. Coba baca. Oke, contohnya saya mengikuti Oke. kelas online. Sorry ya, no, tulisanku kurang bagus nih. It's okay, no problem. Oke, kelas online Pada jam
Pada jam sama pada pukul sama aja ya? Lebih ke pada pukul sih sebenarnya, Dok. Oke, ganti pada pukul aja. Oke. Nah, Pada pukul 16:00. titik atau titik 2, Dok? Enggak, titik 1. Titik 1. Oke. Dikasih akhir titik nggak di sini? Ya. Oke. Oke, mantap, Dok. Oke. Jadi udah bener ya, guys. Nah, aku coba bedah nih. Ada yang tahu nggak? Aturan kelas online-nya, online kan kata asing nih, jadi harus ditulis apa, guys? Kalau ada kata asing. Miring Oke, Kak. mantap, guys. Sengaja biar kalian fokus. Oke. Terus ini, kenapa tadi aku bilang pakainya pukul, bukan pakai jam? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa pakainya pukul nih? Bukan pakai jam. Kalau misalkan ini aku coba jelasin ya. Sebenarnya kita sering salah kaprah sih penggunaan pukul sama jam. Jam itu kan sebenarnya lebih ke ini ya, ke kata bendanya ya, guys. Itu kan jam kan benda, jam dinding, jam waker, jam tangan. Nah, kalau pukul itu sebenarnya lebih tepat untuk menandakan suatu waktu, guys. Jadi kalau misalkan saya mengikuti kelas online jam 16.00. Nah, jam itu lebih spesifik, lebih tepatnya untuk kata benda, guys. Nah, kalau pukul itu lebih tepatnya untuk tadi menandakan waktu 16.00 itu. Itu ya, guys, untuk evaluasi tanda titik. Aku lanjut aja ke koma, guys. Nah, sekarang koma nih. Koma yang pertama digunakan untuk memerinci, guys. Di sini ada buku, koma, pensil, koma, atau penghapus. Nah, kita sering banget nemu kalimat kayak gini. Nah, meskipun ada atau nih, kita harus tetap ngasih koma di sebelum ataunya, guys. Biar orang nggak ambigu, guys. Kan koma atau titik kan kita bisa membaca melalui tanda titik atau tanda koma ya, guys. Misalkan nih, buku, pensil, atau penghapus merupakan bla bla bla. Kalau misalkan di sini nggak ada komanya, guys. Nanti orang bacanya buku, pensil, atau penghapus. Jadi kayak konotasi atau apa ya, orang tuh ngomongnya bakal berbeda gitu, dan bisa menimbulkan makna yang berbeda juga, guys. Jadi lupa tanda koma atau tanda titik atau tanda apapun itu bisa fatal, guys, akibatnya. Nah, aku lanjut ke yang B. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejajar atau setara. Contohnya kayak gini. Saya ingin membeli tas baru, koma, tetapi uang saya belum cukup. Nah, sebelum konjungsi tetapi, kita harus kasih koma, guys. Gitu. Oh ya, aku mau tambahin nih. Ada beberapa konjungsi yang kita nggak boleh kasih koma, guys. Maksudnya, maupun dia sebelum atau sesudah. Ini maksudnya bukan konjungsinya, guys. Ini aku cuma ngasih keterangan. Sebelum atau sesudah konjungsi ini, itu nggak boleh hukumnya dikasih koma. Aku sebutin aja yang pertama adalah karena, terus ada sehingga, terus ada supaya, terus ada ketika, harus ada agar. Ya, ini guys, ada 5 ya guys. Kalau aku singkat sebenarnya jadi sekar, jimat, asukat sih. Oh ya, tambah jika guys. Sekar, jimat, asukat itu artinya seka itu kan sehingga, karena, jika, ma. Oh ya, tambah satu lagi guys, maka. Sekar, jimat, asukat itu artinya sehingga, karena, jimatu, jika, maka, asukat itu artinya agar, supaya, ketika guys. Itu singkatan yang aku buat sendiri sih, biar dulu waktu aku UTBK zaman kayak kalian tuh inget gitu. Ada yang mudahnya sampai sini guys? Aman ya kalau misalkan ada yang nggak tanya. Aku lanjut nih. Iya, Kak. Oke, jadi C. Tanda. Kak, bentar mau nanya. Oh ya, gimana? Boleh. Apa namanya? Kalau misalnya sebelum dan ada koma atau enggak sih, Kak? Nah, itu kembali ke itu ya, ke berapa yang diperinci ya. Contohnya misalkan kayak gini nih. Misalkan aku dan kamu gitu. Nah, ini tuh nggak usah ada komanya guys. Nah, kecuali misalkan kayak gini. Aku, koma kamu, dan dia. Nah, kalau misalkan ada lebih dari 2 objek atau
nih kayak ada 2 objek nih, lebih dari 2 objek, kayak 3, 4 gitu, kita kasih koma. Tapi kalau misalkan cukup 2 nih, kita nggak usah kasih koma. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, makasih Kak. Oke, lanjut ya. Oke, tanda koma digunakan memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya. Nah, tadi aku udah bilang nih, karena itu adalah salah satu konjungsi yang nggak boleh dikasih koma di sebelum karenanya. Aku coba jelasin ya. Ini sebenarnya bakal kalian pelajari lagi di materi sintaksis atau pola kalimat ya, guys. Cuma aku bakal jelasin lagi. Nah, dia itu kan kita tahu, dia itu adalah subjek. Mempunyai itu kan artinya predikat ya, guys. Banyak teman itu adalah objek, guys. Karena rendah hati itu adalah keterangan, guys. Ini adalah lebih ke keterangan sebab akibat ya, guys. Nah, sebenarnya kenapa nggak boleh ada tanda koma di sini, guys? Aku coba jelasin. Kalau misalkan kita breakdown kalimat ini akan terpecah jadi 2 kalimat, guys. Kalau misalkan ada komanya. Kalimat pertama adalah dia mempunyai teman, banyak teman. Nah, kita tahu syarat dari kalimat itu adalah dia punya subjek sama punya predikat minimal. Nah, tapi kalau misalkan satu kalimat isinya cuma keterangan, dia nggak bisa disebut sebagai sebuah kalimat, guys. Dia cuma bisa disebut keterangan, guys. Nah, aku maksud kayak gini, karena rendah hati. Nah, karena rendah hati di sini tuh kan, dia kan adalah keterangan, guys. Dan kita tahu, keterangan di sini kan, dia lebih ke apa itu? Dia lebih bisa jadi, kalau misalkan kita breakdown lagi, dia adalah anak kalimat, guys. Nah, di sini kan, dia mempunyai banyak teman, itu kan itu kalimat. Karena rendah hati itu kan, dia anak kalimatnya, guys. Karena itu konjungsi. Rendah hati itu adalah anak kalimatnya. Tapi kalau misalkan karena rendah hati, itu kita bisa sebut sebagai sebuah keterangan sendiri, guys. Nah, fungsi tanda koma di sini itu tidak boleh digunakan, guys, di sini untuk memisahkan. Tapi kalau misalkan kita ingin memisahkan, nanti kalimatnya jadi malah aneh, guys. Karena kita tidak bisa mengembangkan kalimat dari kata karena rendah hati, guys. Kan kita tahu, guys, kita bisa mengembangkan kalimat itu dari induk kalimat ya. Misalkan nih, dia mempunyai banyak teman yang tampan dan cantik, misalkan kayak gitu. Karena dia induk kalimatnya, guys. Tapi kok ada yang bisa nggak ngembangin kalimat dari sini? Kan nggak bisa. Karena rendah hati gitu. Karena dia kan alasan, guys. Dia alasan gitu. Alasannya menyebabkan kalimat induk yang menyebabkan ini. Gitu. Cuma beda kasusnya kalau misalkan yang kalimat pertama, guys. Karena rendah hati, koma, dia memiliki banyak teman. Nah, fungsi koma di sini adalah untuk memisahkan, guys. Kalau karena rendah hati itu kan, kalau karena rendah hati itu kan keterangan, guys. Nah, dia itu kan subjek. Nah, untuk memisahkan antara keterangan dengan subjek, kita harus memisahkannya dengan tanda koma, guys. Jadi di sini ada perbedaan aturan ya, guys. Kalau misalkan karena rendah hatinya di depan gitu, atau misalkan anak kalimatnya duluan nih. Nah, kita harus kasih koma, guys, untuk memisahkan dia mana yang keterangan sama mana yang subjek. Nah, kecuali kalau misalkan kasusnya kayak gini nih. Di sini nggak usah pakai koma, kenapa? Karena di sini udah jelas, guys. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, sama mana keterangannya, guys. Jadi kita nggak usah banget pakai tanda koma, guys. Sampai sini dia mau ditanyain dulu nggak? Ini emang agak susah sih jelasnya. Karena kalian bakal dapatin nanti materi sintaksis buat mendukung pemahaman materi ini. Oke, silakan. Boleh tanya. Dari Muhammad dulu nih. Kak, mau bertanya, untuk penggunaan tanda koma yang ada tanda titik di atasnya itu berbeda. Itu kaidahnya sama nggak dengan tanda koma yang barusan Kak jelaskan? Yang ini, titik koma maksudnya? Ya. Oh, ini bakal beda lagi, Muhammad. Jadi, ini bakal aku jelasin di part berikutnya. Cuma kalau aku boleh spoil dikit, sebenarnya fungsi tanda titik koma itu ada 3, seingatku. Nah, yang sering kita pakai, dia untuk ini, untuk menggantikan konjungsi. Dan contohnya kayak gini, misalkan, hari sedang hujan. Hari sedang hujan, terus titik koma, anak-anak tidur. Nah, tanda titik koma di sini itu fungsinya untuk menggantikan kata dan. Gitu Muhammad. Ini salah satu fungsinya. Oke. Fernando mau tanya, jadi nggak tadi? Ya, jadi Kak, izin bertanya, di sini kan note dari tanda koma di bagian C ini
untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Nah, untuk mengetahui anak kalimat dan induk kalimat ini bagaimana, Kak? Tolong berikan contoh. Terima kasih. Oke, jadi makasih pertanyaan Fernando. Sebenarnya ini bakal kalian pelajari lagi di sintaksis, cuma aku bakal kasih contoh ya. Misalnya kayak gini nih. Kalau aku gampangnya gini sih. Kalau yang anak kalimat itu biasanya dia itu setelah konjungsinya, Nduk. Karena kayak gini ya, karena rendah hati. Nah, kita bisa kayak apa ya? Kita bisa klaim kalau rendah hati itu adalah anak kalimat gitu. Nah, cuma kalau misalkan di sini ya, ini kan anak kalimatnya di depannya, Nduk. Nah, aku mungkin bakal menggunakan tanda komanya untuk apa? Untuk membatasi mana yang induk, mana yang anak. Kalau di sini kan karena rendah hati, stop. Kita cukup melihat koma. Nah, karena rendah hati udah cukup, berarti ini anak kalimatnya. Nah, tadi aku udah bilang kalau misalkan kalau dia diikuti dengan konjungsi, maka setelah konjungsi itu dia adalah anak kalimat. Nah, sebelum konjungsi dia adalah induk kalimat. Itu untuk biasanya lebih gampangnya gitu sih, Nduk. Cuma kalau misalkan cara untuk lebih membreakdown mana yang induk dan anak, aku bakal jabari di materi sintaksis pertemuan berikutnya. Gitu, Nduk. Oke, Kak. Terima kasih ya. Oke, Rayu boleh tanya nih. Mau nanya kalau yang kata-kata sehingga itu misalnya kalau masuk ke poin D, tapi sehingga ini dia ada di tengah kalimat, bukan di awal kalimat, Kak. Itu pakai koma atau enggak? Sebelum apa sesudahnya gitu? Oke, aku tadi mau tanya belum setelah ini. Soalnya aku mau pindah ke poin D dulu nih. Aku lanjut dulu ya. D. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, oke. Jadi ada nih konjungsi intra, ada konjungsi antar, guys. Nah, konjungsi intra dan antar, kita tahu kalau misalkan yang poin D ini adalah konjungsi antar kalimat. Contohnya kayak karena itu, jadi, lagi pula, akan tetapi. Kan kita sering nemunya adalah akan tetapi kan bisa kayak ini. Akan tetapi, nah itu kayak membentuk kalimat baru, guys. Jadi dia udah beda kalimat itu. Tadi pertanyaan Rayu apa? Kalau misalkan sehingga di awal kalimat ya? Di tengah, Kak. Di tengah ya, misalkan apa ya? Misalkan aku sakit sehingga tidak masuk sekolah gitu. Kayak di tengah-tengah gitu ya, Rayu. Iya, Kak. Sehingga misalkan aku nggak masuk sekolah gini dia nggak masuk gitu. Yang kamu tanyain sebelum atau sesudahnya nggak usah dikasih koma gitu ya? Iya, Kak. Nah, tadi aku udah sebenarnya kasusnya mirip kayak ini, sama kayak yang karena rendah hati tadi. Jadi kita bakal apa ya? Kita sebenarnya udah tahu tanpa tanda koma ini, kita udah tahu mana yang induk kalimat, mana yang anak kalimat. Tadi aku udah bilang, misalkan aku sakit itu kan induk kalimatnya. Kalau aku nggak, ini maksudnya ada aku sih. Aku nggak masuk itu kan anak kalimatnya gitu. Karena setelah konjungsi sehingga kan kalimatnya aku nggak masuk. Jadi aku bisa kayak sebut kalimat setelah konjungsi itu adalah anak kalimatnya. Gitu, Rayu. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum aku lanjut? Aku lanjut dulu ya. Nih, tanda koma digunakan untuk misalkan kata seperti oh, wah, aduh, wah, bukan main. Nah, wah itu nggak boleh ya, guys. Misalkan wah diseru gini nggak boleh. Jadi wah itu untuk memisahkannya kita pakai koma, guys. Nah, setelah wahnya, misalkan kayak kata biasa kayak bukan main gitu, kita baru pakai koma. Gitu. Nah, terus yang F. Tanda koma digunakan untuk misalkan petikan langsung. Karena kayak gini, kata kakek saya, koma. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, sebelumnya aku mau out of topic lagi nih. Ada yang mau volunteer nggak? Coba ubah kata ini, kalimat ini jadi kalimat tidak langsung, guys. Boleh nih. Tadi kan siapa udah Fernando nih. Coba yang lain coba. Atau yang tadi udah tanya kan udah ngomong. Coba yang lain nih. Ada yang mau coba nggak? Ngejawab. Cara mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung gimana, guys? Ada yang tahu nggak? Kakek saya berkata, kita harus berbagi dalam hidup ini. Oke, benar ya. Makasih yang udah mau jawab. Jadi, berkata ya, berkata bahwa ya. Berkata bahwa, tapi ininya dicoret yang di depan. Nggak usah pakai kata. Gitu. Nah, itu untuk poin E sama poin F. Ada yang mau ditanyain, guys?
Aman, Oh iya, Kak. Oke, Nasiwa mau tanya. Tapi Kak, kalau kan waktu itu aku pernah lihat ada yang dialognya itu jadi kayak misal kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata kakek saya, tapi habis itu benar apa salah sih kayak gitu tuh? Oh, kalau itu bener kok. Jadi ini hanya masalah posisi aja sih. Kalau ini mau ditaruh di depan, mau taruh di belakang, sebenarnya nggak masalah sih Nasiwa. Sama aja kok. Oke Kak, kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Aman ya? Oh, ada Fernando ya. Silakan Fernando mau tanya. Ya Kak, izin nanya lagi ya. Di sini untuk membedakan kalimat langsung dan tidak langsung tuh gimana? Oh, biasanya kalau kalimat langsung tuh itu bentuknya dialog sih Fernando. Tapi kalau kalimat tidak langsung kayak gini, misalkan berkata bahwa, terus lebih ke berkata bahwa sih biasanya. Biasanya kalau mengubah kalimat langsung jadi tidak langsung tinggal tambahin aja berkata bahwa. Itu sih. Tahu aku ya. Itu Fernando. Oke Kak, thank you. Sorry tadi Anjani mau tanya. Sorry, tadi nggak kelihatan di tempatku soalnya. Anjani jadi tanya. Aku mau nanya, tapi kalau misalnya OOT nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Kalau Ya, di nggak apa-apa. novel-novel tuh ada yang bilang kata kakek, ujar kakek, ucap kakek itu sama atau beda artinya? Oh, itu sama aja kok Anjani. Jadi boleh kok kamu pakai kata, ujar, ucap, itu sama aja karena itu kan sinonim. Sama-sama. Maknanya sama-sama berbicara. Thank you, Kak. Oke, sorry Anjani tadi nggak kelihatan tadi. Oke, lanjut. Oke. Tanda koma digunakan dalam penulisan surat, guys. Jadi untuk memisahkan ini, antara kota, ini kan kota, Yogyakarta itu kan kota, sama tanggal. Nah, untuk misalnya kita pakai koma, guys. Sama tadi aku udah bilang di sini nggak boleh pakai titik ya, guys, di belakangnya. Terus yang H. H ini sama kayak daftar pustaka tadi, untuk kasusnya adalah untuk menulis nama penulisnya. Nah, penulisnya jangan lupa ya, guys, itu harus dibalik. Jadi kalau misalkan di sini aku nulis Gunawan, Ilham, nama aslinya adalah Ilham Gunawan. Gitu. Ada yang mau ditanyain, guys, sebelum aku lanjut? Silakan bertanya. Aman ya? Aku lanjut. Aman, Kak. Oke, nah tadi siapa yang tanya ya? Fernando kalau nggak salah. Yang ini, koma itu untuk memisahkan tadi. Nah, sama tadi aku udah sebut ini, Siti Amar, SH, MH. Nah, koma di sini untuk membatasi mana yang nama, mana yang gelar pertama, mana yang gelar kedua. Gitu. Nah, sama yang J, tadi sebenarnya udah aku jelasin juga ya, tentang nominal. Jadi, ini salah ya guys. Yang pakai titik harusnya ini. Titiknya cukup di sini aja. Di sini nggak usah pakai titik. Nah, koma terus 00 gitu. Ada yang mau ditanyain guys sebelum aku lanjut? Aman ya? Aman, Kak. Oke. Nah, terus koma. Untuk keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi atau aposisi. Ada yang mau jelasin nggak? Aposisi itu apa? Ada yang tahu nggak aposisi itu apa? Ada yang bisa coba jelasin dengan kata-kata kalian sendiri? Apa nih, Fernando? Menurut saya ya aposisi itu tidak sesuai posisinya ya Kak. Makasih, sorry kalau salah. Oke, itu pendapatnya Fernando ya. Oke, aku coba jelaskan ya. Sebenarnya posisi itu adalah keterangan yang sifatnya tidak wajib, guys. Tidak wajib. Jadi, kita mau ngasih keterangan itu atau enggak, itu nggak usah itu hukumnya tidak wajib gitu. Karena kayak misalkan kayak gini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mungkin jalannya rapat. Nah, yang anak Jateng mungkin di sini tahu ya, Gubernur Jawa Tengah kan namanya Pak Ganjar Pranowo nih. Nah, sebenarnya kalau kita nggak ngasih kata Ganjar Pranowo di sini, kita tahu kalau nama Gubernur Jawa Tengah sekarang itu adalah Pak Ganjar. Jadi misalkan kalimatnya tak buat kayak gini, Gubernur Jawa Tengah memimpin jalannya rapat. Jadi keterangan di sini sifatnya hanya opsional, guys, tambahan dan tidak wajib, guys. Kita sebenarnya tahu nggak sih kalau keterangan itu kan sifatnya tidak wajib ya, guys, atau opsional gitu. Nah, untuk kasus ini tuh, ini hanya untuk memperjelas aja kalau Gubernur Jawa Tengah sekarang namanya Pak Ganjar Pranowo. Mungkin untuk pembaca yang nggak tahu nama Gubernur Jawa Tengah sekarang gitu. Nah, contohnya kayak gini juga, misalnya itu kan hanya untuk keterangan tambahan dari dari narasumber gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak ngasih keterangan di sini, itu boleh kok. Misalkan kita ubah jadi kayak di daerah kami masih banyak bahan tambang yang belum diolah.
itu nggak apa-apa kok, nggak masalah kok. Kita bacanya kayak gitu. Soalnya aposisi itu tidak wajib, guys. Gitu. Ada yang mau ditanyain aposisi? Oke, lanjut ya. Terus yang ini, L. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca, atau aku bisa sebut sebagai ambiguitas, guys. Nah, ini tadi aku udah sebut, guys. Kalau kita lupa koma sedikit, kita biasanya fatal, nggak sih? Katanya kayak gini. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Sama kalau misalkan kita kasih koma, guys. Aku coba out of topic lagi ya. Saudara yang gede sama saudara yang kecil. Nah, saudara yang gede atau kapital itu biasanya untuk formalitas, guys. Jadi kalau misalkan kamu punya kolega, punya rekan kerja nanti, kalau untuk menghormati kolega kamu atau rekan kerja kamu biasanya pakai kata saudara. Bos kamu, atasan kamu, gitu. Cuma kalau saudaranya kecil, itu lebih ke saudara yang hubungan darah, guys. Kayak sepupu, kakak adik, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalkan kasus ini, kenapa aku kasih koma, guys? Karena misalkan nih, saudara kami, misalkan nggak ada komanya, guys. Jadi orang bakal bingung. Saudara yang dimaksud tuh saudara yang dalam konteks formalitas yang kita hormati, atau saudara kami, atau saudara kandung gitu. Jadi kita bakal bingung kalau misalkan nggak ada komanya. Nah, begitu juga dengan kalimat kedua, guys. Menurut kabar burung, Pak Ali sedang sakit. Kita tahu nggak sih kabar burung itu kan adalah kabar yang belum pasti, guys. Kita belum bisa memastikan kebenaran kabar burung itu. Nah, sedangkan kalau nggak ada komanya nih, menurut kabar burung, Pak Ali sedang sakit. Nah, kabar burung Pak Ali sedang sakit, kita bakal bingung nggak sih, yang sakit itu Pak Ali atau burungnya Pak Ali? Gitu. Jadi kalimatnya itu ambigu gitu, guys. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Aman ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, evaluasinya aku skip dulu nih. Kita ke titik 2, guys. Titik 2 digunakan untuk mengakhiri pernyataan jika diikuti rangkaian atau pemerincian, guys. Nah, kayak gini. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma meja, koma, dan lemari. Terus yang kerja titiknya ya, guys. Nah, titik 2 di sini fungsinya untuk memerinci, guys. Kursi, meja, dan lemari itu kan adalah perabotan rumah tangga. Jadi untuk memerinci, kita pakai titik 2, guys. Terus yang B, tanda titik 2 tidak digunakan jika rangkaian itu udah ada misalkan kayak gini, memerlukan. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, memerlukan itu nggak usah dilanjut sama yang namanya tanda titik 2, guys. Karena kita tahu kata memerlukan itu kan, dia kan apa ya? Dia ingin membutuhkan beberapa barang-barang yang bisa diperinci, guys. Contohnya misalkan kayak gini, kursi, meja, dan lemari. Nah, aku sudah bilang tadi kalau misalkan ada subjek sama predikat, itu nggak boleh ada yang namanya kayak tadi misalkan ada koma, misalkan atau titik 2, itu nggak boleh, guys, hukumnya. Jadi ini salah, guys. Kalau misalkan setelah kita tulis kata memerlukan, kita kasih titik 2 di sini. Nah, kalau misalkan kita pengen ngasih titik 2, kita perlu tulis kayak gini, tambahin misalkan kita memerlukan perabot rumah tangga, titik 2 gitu. Nah, nanti yang diperinci adalah kata perabot rumah tangganya, gitu. Kalau misalkan di sini ada titik 2 nih, guys, kita bakal bingung. Apa sih yang diperinci di sini? Kan bukan kita, bukan memerlukannya. Gitu. Jadi, titik 2 itu kan fungsinya tadi untuk memperinci. Misalnya gini, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, titik 2 itu fungsinya untuk memperinci ini tadi, perabot rumah tangganya. Nah, kalau kasus ini kan, di sini nggak ada yang bisa diperinci, guys. Gitu, guys. Ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut? Aman ya? Kak, mohon maaf nih, tadi ada kendala sinyal. Boleh diulangin nggak ngejelasinnya? Oh ya, di sini kenapa nggak boleh pakai titik 2? Karena titik 2 kan, itu kan fungsinya untuk memperinci, guys. Alasan pertama, karena sesudah subjek dan predikat, kita nggak boleh ngasih ini, tanda koma, nggak boleh ngasih tanda titik, guys. Nah, tapi, alasan keduanya adalah, kalau misalkan kita naruh titik 2 di sini, kita bakal bingung. Apa yang diperinci di kalimat ini? Kata kitanya, atau kata memerlukannya? Nah, kalau di kalimat pertama tadi, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2. Nah, titik 2 di sini kan fungsinya untuk memperinci apa? Memperinci perabot rumah tangganya.
Robot rumah tangga terdiri apa aja? Kursi, meja, dan lemari. Gitu. Aman? Aman, Kak. Oke. Good ya. Terus tanda titik digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Sebenarnya sama aja sih guys, memerinci. Cuma ini lebih ke misalkan susunan jabatan atau organisasi ya guys. Misalkan ketua, titik 2, Sandy Solehudin. Gitu. Terus yang kedua, nah untuk yang opsi D ini, titik 2 itu digunakan di antara jilid, di antara bab dan ayat, terus judul dan anak judul, dan nama kota dan penerbit buku acuan. Kayak tadi misalkan di daftar pustaka guys, itu juga ada yang pakai titik 2 ya guys. Nah contohnya kayak gini ya guys, yang surat Al-Baqarah. Ini maksudnya ayat ya guys, bukan surat kedua dalam Al-Quran ya. Ini ayat 2 maksudnya. Ngepas ternyata kan Al-Baqarah kan surat kedua juga kan. Gitu. Dan dari mau tanya sampai sini, yang C sama D. Ya silakan Nasiwa. Menanya Kak, kalau tanda titik 2 di spasi berarti salah dong. Misalnya ketua spasi titik 2 gitu. Nah, untuk penulisan titik 2 itu nggak boleh di spasi ya guys. Jadi kalau misalkan kalian masih sering nemu di Twitter, di media sosial, kalau misalkan ada apa gitu, kayak misalkan apa gitu, terus titik 2 di spasi gitu, itu nggak boleh guys hukumnya. Jadi harus digabung gitu. Sama kayak misalkan koma, titik 2, itu nggak boleh dipisah guys, harus digabung. Sama kata sebelumnya. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terus yang E ya guys, ini sama kayak tadi naskah drama, kalimat langsung dan sebagainya guys. Ayah titik 2, ayo berangkat. Gitu. Kalau misalkan kita ubah jadi kalimat tidak langsung kan, ayah berkata, ayo berangkat. Oke, lanjut ya. Evaluasinya. Nah, ini tanda hubung nih. Tanda hubung. Digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Nah, kita sering banget nggak sih nulis di folio atau nulis di, atau ngetik lah. Itu katanya terpisah gitu, guys. Misalkan gini, di samping cara lama diterapkan juga cara strip, hubung itu, cara baru. Nah, aku mau OOT lagi nih. Oh ya, sebelum OOT aku coba jelasin sih. Diterapkan juga cara baru. Cara baru di sini itu kan karena mungkin dia kertasnya kayak gini ya, kertasnya kayak gini, jadi dia nggak cukup gitu. Nah, untuk memisahkannya, kita nge-strip gitu guys. Strip cara baru gitu guys. Nah, tapi untuk bisa memisahkan kata cara ini jadi strip cara ini, kita menggunakan yang namanya pemenggalan guys, atau pemenggalan kata gitu. Nah, sekarang aku mau tanya nih guys. Gimana cara kalian memenggal kata belajar? Aku punya 3 pilihan. Yang pertama, belajar. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, belajar. Mana yang kalian gunakan ketika kalian disuruh memenggal kata belajar, guys? Kenapa? Yang pertama, Kak. Belajar. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, Kak. Sama-sama kuat ya, ada yang pertama, kedua, ketiga ya. Oke, jadi makasih buat jawaban kalian semua. Sebenarnya nanti setelah kalian kelas, kalian bisa banget download aplikasi KBBI ya guys. Kalau aplikasi KBBI itu kan, apa ya, di sana kalian bisa nemuin pemenggalan kata, nemuin kata baku dan tidak baku, kalian bakal nemu semua di sana. Nah, untuk jawabannya yang benar adalah yang kedua guys, belajar gitu. Nah, kenapa yang benar belajar guys? Belajar itu kan kata dasarnya adalah ajar guys. Nah, ajar kalau kita penggal lagi, itu bakal menjadi A, strip ajar guys. Nah, bel itu kan, dia kan bermula dari itu, dari apa sih? Dari kata be. Terus bertemu dengan ajar, jadinya menjadi belajar gitu. Jadi nggak boleh guys, kalau misalkan tadi ada yang bilang belajar. Pelajar itu kan bukan kata dasar di belajar guys. Kata dasarnya itu yang ini guys, yang ajar ini. Begitu juga dengan ini, belajar. Kata ajar itu masih bisa dipecah guys. Ajar. Kalau kalian mau mecah, katakan kalian bisa pakai kayak jari kalian gitu, kayak memecah jumlah suku katanya gitu. Itu guys cara memenggal kata belajar. Jadi yang masih salah kaprah atau salah tangkap ketika disuruh memenggal belajar, yang benar yang opsi kedua ya guys. Gitu.
Aku lanjut ya. Tanda hubung, ya gimana Fernando? Ya Kak, di sini kan contohnya belajar. Misalnya kalau contohnya pelajaran, gimana cara pemenggalan katanya? Oke, pelajaran ya. By the way, ini bakal kalian pelajari lagi di Morfem, cuma aku bakal ini lagi ya. Kalau nggak salah ya, pelajaran tuh kayak gini. Pelajaran. Pelan. Pelan itu kan kayak misalkan itu kan lebih bentukan kata benda ya, misalkan apa ya? Contohnya ya. Penangkapan. Terus pencarian, ini kan kata benda. Kalau ajar tuh kan sebenarnya apa ya? Dia kan kata apa ya? Kata kerja gitu. Cuma kalau ketemu pelan, dia bakal menjadi kata benda, bakal berubah kelas katanya. Gitu Fernando. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, aku lanjut bentar ya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata yang berulang sifatnya. Kayak gini, misalkan laki-laki, anak-anak, berulang-ulang. Ini kan kata ulang ya guys, ada yang kata ulang semu, kata ulang utuh, dan sebagainya gitu. Terus yang C, tanda hubung digunakan untuk menyambung huruf kata yang DJ satu-satu, terus menyambung tanggal, bulan, dan tahun juga. Nah, contohnya kayak gini guys, 11 strip 12 strip 2014. Ini kan artinya 11 Desember 2014 guys. Sama panitia juga. Ini kan kalau orang sebut kayak spelling bee gitu ya, memenggal per huruf gitu. Nah, itu menggunakannya tanda hubung guys. Jadi kalau misalkan kalian masih sering nemu kayak penulisan tanggal kayak gini, 11. Ini menurut aku kurang tepat guys. Yang benar pakai strip guys. 11 strip 12 strip 2014. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman ya? Oh, Anjani silakan. Aman, Kak. Anjani silakan tanya. Kalau dari kata dasarnya ditambahin sama kata imbuhan dari sambung, jadi menyambung, kayak itu penggalannya gimana? Kan kalau sambung kayaknya sama bung. Kalau menyambung nggak ada S-nya. Ngerti nggak? Oke. Menyambung ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Aku jelasin kayak gini ya. Menyambung kan kata dasarnya sambung ya. Sebenarnya kita penggal dulu aja mana yang imbuhannya, mana yang kata dasarnya, kan sambung. Nah, sambung ini masih kita bisa pecah lagi. Jadi kayak sambung. Gitu. Kalau nggak salah kayak gini sih. Gitu. Anjani ya tadi yang tanya. Itu berarti NY-nya nggak dimasukin ke itunya, Kak? Oh, ini kamu tanyanya ketika disuruh ini ya, ketika suruh mecahin katanya ya, tanpa di breakdown tanpa dipecah kata dasarnya ya. Oke, coba aku jelasin ya. Ini versi kata dasarnya ya, guys. Sambung gitu. Tapi kalau misalkan disuruh menyambung, sebenarnya sama aja sih. Nyambung. Ini sih sama aja. Ini sama aja. Oh ya, makasih Kak. Oke. Aman, lanjut ya. Oke, lanjut Kak, aman. Terus ini, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau penghilangan bagian kelompok kata. Nah, ini lebih ke ambiguitas ya, guys. Misalkan kayak gini, berevolusi. Evolusi itu kan ada namanya evolusi, ada namanya revolusi, guys. Evolusi itu kan perubahan yang lama. Kalau revo itu kan cepat, guys. Nah, tanda hubung di sini itu fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan, guys. Yang benar tuh, yang dimaksud sama penulis itu berevolusi yang lama atau berevolusi yang cepat gitu. Nah, di sini kan konteksnya kan tanda hubung kan berevolusi. Evolusi itu kan lama ya, guys. Jadi, itu maksud penulisnya. Tapi kalau misalkan yang pengen kalian maksud perubahan dengan cepat, kalian nggak usah pakai tanda hubung, guys. Begitu juga dengan ini, mesin hitung tangan. Mesin hitung tangan itu kan kalau skripnya di sini, itu kan fungsinya adalah menjelaskan mesin hitung yang digunakan dengan tangan. Mesin hitung yang digunakan dengan tangan. Cuma bedanya kalau misalkan gini, mesin hitung tangan gini. Ini kan maknanya kan mesin yang digunakan untuk menghitung jumlah tangan gitu. Jadi salah posisi
tanda hubung itu udah bakal berpengaruh buat makna satu kata gitu. Gitu, gengs. Terus yang E, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan se-Bandung. Jadi kalau kalian masih nemu kayak gini, se-Jakarta gitu, nggak ada tanda hubungnya, itu salah ya guys. Terus misalkan lagi, menggabungkan ke dengan angka, hadiah ketiga. Tapi ada catatannya guys, di sini tuh harusnya angka yang kayak gini, angka 1, 2, 3, bukan angka Romawi ya guys. Misalkan kayak angka P, angka X gini, 9 kayak gini ya. Itu nggak boleh digunakan kayak strip ini ya. Misalkan strip ini kayak salah gitu guys. Yang benar itu gini. Sebenarnya orang lebih sering pakainya ini sih, lebih ke 5 gitu ya. Bukan ke ini. Ini kan versinya Romawi guys, angka Romawi. Cuma kan kita jarang nggak sih yang udah jarang pakai angka Romawi sekarang ini. Terus yang ini, antara huruf non kapital dengan kapital, Semarang itu kan kapital ya guys, karena dia kota. Trans itu huruf non kapital. Jadi untuk menggabungkannya, kita pakai yang namanya tanda hubung guys. Gitu, trans, trip, Semarang gitu. Terus yang terakhir F, tanda hubung digunakan merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Bahasa asing di sini bisa juga bahasa daerah ya guys. Misalkan nih bahasa asing dismes. Dismes poli itu kan dismes artinya kan kayak satu kegiatan dalam bola voli. Kalau misalkan aku punya kalimat lagi, misalkan kayak di yang orang Jawa mesti mudeng nih, di pangan gitu. Atau di mangan lah. Atau di entei lah. Ini artinya dihabiskan gitu dalam bahasa Jawa. Nah, ini dikasih strip, dikasih tanda hubung. Cuma untuk kata entei-nya, untuk kata pangannya, itu harus ditulis miring, guys. Karena dia adalah bahasa asing atau bahasa daerah. Gitu, ada yang mau ditanya sampai sini, guys? Kak. Yuk, kayak Fernando. Tanya. Gak apa-apa, duluan aja yang lain, silakan. Nanti setelah itu aku. Oke, silakan Gideon. Kak, kalau di tanda, kalau kan ini yang ketiga itu kan tanda hubung digunakan untuk menyampaikan unsur bahasa dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Kalau yang bahasa ini ditandur. Di apa? Ditandur. Ditandur. Gimana? Kan contoh kalimatnya ditanduri. Oh, ditanduri. Itu bahasa daerah kan itu? Iya, itu tuh dipisah atau enggak? Kan gabung atau pisah? Oh, aturannya sama kayak gini deh. Jadi pakai tanda hubung, tapi yang bahasa daerahnya nanti ditulis miring ya. Gitu. Sama aturannya kayak yang F ini. Jadi kita pakai tanda hubung, terus dimiringkan gitu. Nah, oke, udah jelas. Ada yang mau tanya lagi selain ini? Ya, Fernando, silakan. Ya Kak, izin bertanya kan di sini di poin D kan tanda hubung digunakan memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Nah, tadi kan contohnya berevolusi. Kalau misalnya contoh kita berevolusi gimana? Atau kita tambahin R lagi atau dikasih strip? Oh, nggak usah ya. Kalau kalau misalkan nulis berevolusi yang evolusi, itu kayak gini. Ya. Cuma kalau berevolusi, udah gini aja yang benar. Nggak usah dikasih R lagi, guys. Cukup kayak gini. Gitu. Oh, berarti kalau ditambah huruf R lagi itu salah ya? Iya, malah nggak baku nanti. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Aman ya? Aku lanjut ya. Oh, sorry. Rahma mau tanya? Kak, boleh diulangi yang E, Kak? Tadi ada kendala soalnya. Oh, yang E ya? Yang E ya, Rahma? Oke. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan kata se dengan kata benda ya, guys. Se-Bandung. Atau misalkan se-Jakarta. Itu kan untuk bukan kata benda, kata berikutnya. Nah, untuk menggabungkan kata se itu, kita menggunakan tanda hubung, guys. Jadi nggak boleh digabung gitu.
terus angka dengan an. Oh ya, misalkan kayak gini ya, 500-an. Itu dikasih tanda hubung ya guys. Nggak boleh misalkan gini, 500-an gitu. Terus hadiah ketiga, hadiah ke strip 3 gitu. Nggak boleh misalkan hadiah ke 3 tanpa di strip. Gitu nggak boleh. Terus Trans Semarang. Semarang itu kan kapital ya guys. Nah, untuk menggabungkan antara Trans dengan Semarang, karena yang satu kapital dan non kapital, ini kan non kapital, yang Semarangnya itu kapital. Nah, untuk menggabungkannya kita menggunakan tanda hubung. Gitu Rahma. Itu tanda hubungnya yang stripnya itu dipisah atau enggak, Kak? Digabung ya. Kalau tanda hubung digabung semua, nggak ada yang dipisah gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, aman ya, aku lanjut. Nah, sekarang tanda pisah nih, guys. Tanda pisah digunakan untuk aposisi lagi. Jadi, tadi kan aposisi kan ada 2 pilihan, guys. Yang pertama, kamu bisa pakai koma. Tapi yang kedua, kamu bisa pakai juga yang namanya tanda pisah, guys. Sebenarnya sama aja sih fungsinya aposisi di sini. Nah, terus yang B ini. Nah, B ini orang masih banyak salah kaprah, guys. Tanda pisah digunakan di antara 2 kata, atau 2 tempat, atau 2 dalam waktu gitu ya. Yang menyatakan sampai ke atau sampai dengan. Nah, misalnya gini, pada tahun 2015, strip panjang 2020, nah ini kan 2015 sampai dengan 2020, guys. Begitu juga dengan sepanjang perjalanan Bandung strip panjang Malang. Nah, ini kan juga bermakna Bandung sampai ke Malang. Jadi, buat kalian yang masih sering nulis misalkan kayak 2010, strip pendek 2012. Nah, ini tuh nggak boleh, guys. Karena tanda hubung itu kan fungsinya untuk apa ya? Lebih ke menghubungkan kayak tadi, misalkan se-Bandung. Dia ingin menghubungkan antara kata se sama Bandung gitu. Nah, tapi 2010 sama 2012 itu kan kayak 2 waktu atau 2 tahun yang terpisah gitu. Kalau misalkan kalian beralasan, tapi kan ini kan fungsinya untuk menggabungkan kedua tahun gitu, Kak, atau kedua tempat gitu, Kak. Nah, fungsinya tetap sama ya, Dek. Jadi, tanda pisah di sini itu untuk lebih ke memisahkan antara 2 waktu atau 2 tempat gitu. Misalkan Bandung, Malang gitu. Nah, itu dipisahnya pakai tanda strip panjang atau tanda pisah gitu. Nah, buat menulis tanda pisah, kalian bisa panjang gini, pisah gini, atau tanda hubungnya 2 kali gitu. Jadi kalian tulis pendek 2 kali, atau kalian bisa nulis panjang. Langsung gitu. Oke, terus yang C. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, maksudnya kayak gini. Kemerdekaan bangsa itu, strip panjang saya yakin akan tercapai, strip panjang diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kita tahu, saya yakin akan tercapai itu kan kayak kalimat di luar ini, di luar konteks ini. Misalkan kita hilangkan nih, kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsanya sendiri. Itu adalah satu kalimat. Terus tiba-tiba kita menyelipkan kalimat kita sendiri. Saya yakin akan tercapai. Nah, itu boleh banget dipakai. Nah, untuk memisahkannya, kita menggunakan yang namanya tanda pisah itu, guys. Buat apa? Buat membedakan mana kata yang disisipkan, mana kalimat yang disisipkan, sama mana kalimat yang kayak sebenarnya ada gitu loh, yang udah ada duluan gitu. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aman ya? Oh ya, berhubung waktunya udah mau jam 17.10, mending kita stop sharing buat materinya dulu. Kita beranjak ke kuis aja. Sebenarnya ini sisa ini sih. Bentar, aku cek dulu ya. Masih sisa 2 materi lagi. Nah, buat 2 materinya itu kalian bisa ikutan kelas minggu depan buat penjelasannya. Oke, guys, jadi jangan leave dulu karena habis ini kita akan kuis dulu buat evaluasi, guys. Sama aku coba drop absensi yang baru lagi. Ya, gimana Fernando? Di sini kuisnya pakai kuisis atau kayak mana ya? Ini aku pakai kuisis kok. Jadi sistemnya bakal aku kayak soal jawab gitu. Jadi aku bakal jelasin soal, terus kalian jawab dulu soalnya, terus aku jelasin gitu. Oke, thank you. Oke, benar ya.
Kalian tunggu sekitar 5 menit bentar ya, buat break dulu, boleh banget, buat minum dulu, boleh. Sebentar. Oke, Kak. Oh ya, BTW makasih yang udah nge-share link ini ya, buat nge-share link ini ya, nge-share link absensinya. Coba aku upload lagi biar yang belum sempat absen, aku share lagi, biar bisa absen. Oke, itu ya. Di sini untuk pengisian link absensi nggak apa-apa ya di akhir kelas? Iya, nggak apa-apa kok. Iya, biar Nggak fokus apa-apa sih. lah. Oke, boleh. Di sini yang join kelas hari ini rata-rata kelas berapa ya? Kalau boleh tahu. 12 sih. Kelas 12. 10. Kelas 10 IPA. 10 IPA. Kelas 10. Oke, lebih kurang di sini didominasi kelas 12 sama kelas 10 ya. Oke, buat kalian di sini udah pada mulai UAS enggak nih? Besok. Tanggal 6 Desember. Oke, buat kalian Udah yang mulai. udah mulai UAS ataupun udah selesai, semangat ya, jangan lupa belajar. Doa juga biar ilmunya berkah. Semoga juga nilai kalian bisa memuaskan ya, guys. Amin. Barakallah. Thank you, Amin. Oke, sebelumnya salam kenal ya. Nama aku Fernando, panggil aja Nando. Kalau kalian mau mutualan atau apapun boleh deh. Nanti aku kasih link tele sama IG. Kalian nambah temen ya kan? Thank you. Ya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak, makasih. Oke. Makasih, Kak. Kak, makasih. Ya, sami-sami, hatur nuhun. Oke guys, kalian bisa join di linknya itu. Bentar aku coba share lagi. Aku tunggu sampai 17.15 ya. Kak, masih loading. Oke, santai aja. Kak Adit, boleh tanya nggak? Iya, gimana? Boleh. Ada yang mau tanya nggak? Tolong ya, mohon maaf banget yang nggak berkepentingan buat nanya, mic-nya tolong dimatiin ya biar lebih kondusif belajarnya. Jadi dia mau tanya nggak? Tadi ada yang aku dengar dia ada yang mau Oke, tanya. makasih ya yang udah di-mute. Kak, aku kan lihat juga di IG kakak. Kakak itu lulus UGM lewat jalur SBMPTN. Kalau boleh tahu skornya itu tahu berapa ya, Kak? Aku lulus itu skornya itu aku 698 deh. Kakak milihnya udah langsung teknik industri gitu? Iya, aku pertama langsung teknik industri UGM gitu pilihnya. Yang pilihan pertama ya. Oke Kak, makasih ya. Oke.
kalian dari sekarang udah bisa nargetin ya guys, buat masuk kedokteran, buat masuk Visipol, buat masuk hukum, kalian udah punya target nilai UTBK ya guys. Sebenarnya kalian bisa tanyain kelas kalian atau kenalan kalian yang udah UTBK nih, buat kisaran skornya berapa sih buat UI, buat UGM, buat Undip, bakal beda-beda sih sebenarnya. Cuma itu bakal disesuaikan lagi dengan kampus impian kalian. Gitu. Oke, Kak, nanti nggak apa-apa, silakan. Gideon, silakan. Nggak apa-apa dulu, sorry. Ya wes, aku duluan ya. Kak, di sini kan kakak kan di UGM. Nah, boleh nggak nanti nanya tips dan trik biar masuk PTN itu? Soalnya aku tuh kayak ada rencana gitu. Oh boleh. Nanti tadi kan aku udah ngedrop 4 medsos, kalian boleh hubungin aku. Tapi sekarang aku di Line atau Telegram sih biar pas respon gitu. Ya nanti coba jelasin. Nanti aku chat aja di Telegram ya. Makasih Kak. Oke, boleh. Oke, Gideon silakan ya. Sorry tadi kepotong. Gini Bang, kalau pariwisata itu termasuk sosum atau saintek? Kalau aku pariwisata itu sosum deh. Kalau aku ya. Kalau nggak salah ya, pariwisata itu sosum. Gitu. Mungkin aku bisa clarif lagi di kayak penjabaran prodi-prodi gitu kan bakal beda-beda ya setiap kampus. Ada apa psikologi kan ada yang saintek, ada yang sosum gitu tuh. Nah, tapi kalau pariwisata aku sosum sih. Kalau hubungan internasional tuh sosum juga kan? Betul. Oke. Kak, di sini partisipan di kuisisnya udah 100, mau dimulai nggak? Ada yang mau join lagi nggak? Aku coba konfirmasi dulu. Ada yang mau join lagi? Masih ada 101. Masih ada yang nambah-nambah. Aku mulai ya. Oke, silahkan jawab guys. Bentar guys, aku lihat dulu nih. Oh ya, ini pertanyaan tentang ini ya. Penggunaan tanda baca yang udah memenuhi kaidah berlaku nih. Sebelum aku mau bahas nih, aku coba tanya yang benar dulu nih. Tadi ada yang benar nggak jawabannya? Ada yang mau ngaku nggak nih? Siapa yang benar? Ada. 41 orang? Coba. Kenapa kamu milih jawaban itu, yang Presiden Republik Indonesia? Soalnya yang itu kan yang sisanya tuh ada yang salah gitu, misal kayak sebelum karena ada komanya, tapi kan kalau yang Presiden Republik Indonesia tuh yang dia tanda lupa namanya, dia kayak ngejelasin keterangan dari Presiden Republik Indonesia-nya Joko Widodo. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa yang opsi A salah yang Ibu Muli perabotan? Ada yang mau volunteer lagi nggak nih? Biasanya kalau udah pakai ya itu nggak usah pakai tanda titik 2 lagi. Oke, mantap. Betul. Nggak usah pakai titik 2 ya guys. Oh iya, aku mau negasin lagi guys. Aku coba tulis. Jadi gini guys, kalau misalkan kalian nemu kata ada ya itu, terus yakni, terus seperti, pokoknya tentang apa ya, tentang menjabarkan lah intinya. Itu sebelumnya harus dikasih koma ya guys, kayak ini. Jadi nggak boleh langsungan gitu. Nah ini udah bener ya guys, kalau misalkan di sini ada komanya gitu.
Nah, terus tadi udah bener nih nggak usah ada komanya. Terus ini, tadi uang udah pada paham ya guys, kalau ini nggak boleh dikasih titik gitu. Terus yang ini udah tahun guys, bukan jumlah, bukan nominal gitu. Yang bener yang dadu, yang Joko Widodo. Karena dia sebagai oposisi dan boleh pakai tanda pisah. Oke, makasih yang udah mau jawab. Aku lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah. Mantap sih, udah banyak kan dapat bener. Halo, Kak, boleh nanya lagi nggak? Benar ya? Oke. Kita lihat yuk. Sekitar 500-an warga terpaksa mengungsi pada tanggal ini. Nah, tadi ada yang benar nih. Boleh sharing nggak? Kenapa kamu yakin memilih jawaban itu? Apa yang melandasi kamu? Coba. Ini ada 32 nih, berarti udah lumayan nih yang tebak nih. Antara A sama antara C sih sebenarnya mirip-mirip sih guys, cuma ini guys, kalian perlu perhatikan lagi. Tadi aku udah bilang kalau apa namanya? Ini kan tanda hubung guys. Nah, untuk memisahkan 15 sama 30, kita harus pakai tanda strip panjang gitu atau pisah guys. Kalau enggak kita bisa pakai hubung 2 kali gitu. Kalau kita males nulis strip panjang gitu guys. Gitu. Nah, ini perbaikannya kayak gini guys. Kayak gini. Yang lain salah ya guys, kayak ini nggak boleh. Ini juga digabung nggak boleh guys. Gitu guys. Mungkin ini penjelasan buat soal nomor 2. Ada yang tadi, siapa yang tanya tadi ya? Gimana tadi mau tanya apa? Kak, ini kuisis aku tadi error kan, nggak apa-apa, aku nyimak aja di sini, nggak join lagi gitu. Iya, nggak apa-apa. Kamu bisa nyimak pembahasannya. Oke Kak, makasih. Aku lanjut ya kuisnya. Siap. Kayaknya ini ngepas banget deh. Tadi aku udah jelasin banget langsung. Keluar soal kayak gini, harusnya udah pada ngerti sih. Nah, mantap banget. Ini banyak yang udah ngerti ya, guys. Jadi, kalau tanda hubung itu nggak boleh buat ini ya, guys. Kayak misalkan ini, Semarang dan Bandung ini. Pakainya tanda pisah, guys. Tapi yang kasus lain udah benar. Anak-anak tuh kata ulang. Se-Semarang tadi aku udah sebut contoh se-Bandung, se-Jakarta. Berarti se-Semarang juga harus pakai tanda hubung. Di tackle, karena dia bahasa asing ya, harus pakai tanda hubung. Terus hadiah keempat, pakai tanda hubung juga. Karena memisahkan menggabungkan ke sama. Itu, guys. Aku lanjut ya. Berarti ini soal keempat sekarang. Coba lebih cermat buat soal keempat sampai kanan ya, guys. Kayaknya tadi aku udah jelasin sih soal ini. Ini kalau kuisisnya kita join lagi nggak bisa ya? Atau gimana? Tadi tuh keluar. Mega. Wah, yang benar cuma 7 orang. Waduh. Oke, aku coba jelasin dulu nih. Nah.
Jawabannya yang C ya guys. Coba aku jelasin kenapa A, B, C, D, A, B, C, E-nya salah. A, B, D, E-nya salah ya guys. Coba aku jelasin. Coba pakai merah aja ya guys. Tidak perlu diperbaiki. Berbagai macam kerugian bermunculan akibat badai seperti. Nah, tadi aku udah sebut nih. Seperti, ya itu, ya nih, itu nggak usah pakai tanda titik dua guys. Tadi ada yang udah sebutin di soal pertama kalau nggak salah. Karena seperti itu udah mau memerincikan guys, sudah mau menjelaskan guys. Jadi tidak perlu lagi titik dua. Jadi tidak perlu diperbaiki salah ya guys. Terus ini akibat badai seperti. Nah, hati-hati guys, harus ada komanya di sini. Di sini aku mencoba melatih kejelian kalian dalam berbahasa Indonesia. Jadi aku bikin soal kayak gini guys. Nah, yang C udah bener guys, karena titik dua itu udah memerinci guys. Jadi kita nggak usah pakai seperti, nggak usah pakai ya ini, nggak usah pakai ya itu lagi. Nah, kalau ini malah berlebihan guys, malah pleonastis. Namanya itu pleonasme ya, atau berlebih gitu. Udah ada koma, udah ada titik dua, ada seperti lagi. Kan kayak, padahal kita cukup pakai satu aja. Kalau nggak titik dua, pakai aja seperti gitu. Nah, apalagi ini yang ini salah. Ini kan bukan buat memerinci guys, titik koma itu kan bukan untuk merinci guys. Dia untuk apa namanya tadi, menjelaskan kedudukan kalimat yang setara, kalau enggak untuk menggantikan konjungsi dan. Kalau kita ubah kalimatnya kan bukan berbagai macam kerugian bermunculan akibat badai dan material dan finansial, kan bukan kayak gitu makna kalimatnya. Gitu guys. Oke, udah. Ada yang mau ditanya lagi nggak tentang kalimat ini? Aman ya? Aku lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau soal ini kalian perlu melatih kecepatan waktu sih. 1 menit kok guys. Waktu kalian banyak. Anyway, thank you ya yang udah follow Instagram. Ini udah aku follow back ya. Coba kita lihat nih. Wah, ini malah sama-sama nih. Sama-sama kuatnya nih, tapi banyak yang udah bener ya guys, kabupaten. Oke guys, aku mau ngasih tips trik mungkin ya. Kalau kalian nemu soal kayak gini nih, disuruh apa ya, istilahnya itu kayak mencari kesalahan guys. Saran aku, kamu langsung fokus aja, langsung fokus ke soalnya guys. Itu kan ada 10 atau 11 kalimat ya. Nah, 1 menit itu kalian nggak usah pakai buat membaca satu isi teks gitu loh. Nah, kalian langsung aja fokus ke opsinya, kayak misalkan ini A, ini B, C, D, gitu ya. Kalian langsung fokus aja ke opsi-opsinya. Misalkan sebelumnya pada kalimat sekian. Kamu langsung ngecek kalimat keberapa, bagian yang sebelumnya. Begitu juga dengan kabupaten. Kamu langsung ngecek aja guys, ke bagian kabupaten yang dimaksud di kalimat ini gitu loh. Nah, tadi kan aku udah sebutin kalau ada dua objek gitu, kamu nggak usah pakai yang namanya tanda koma guys. Ini itu nggak usah. Ini salah guys. Ini guys. Nah, aman ya guys. Ada yang mau ditanyain? Ini habis ini soal terakhir guys. Aman ya? Oke, pas banget nih sebelum kita tutup.
Oke, jadi banyak yang udah bener ya guys. Aku mau jelasin dikit aja nih. Ini nggak boleh ada koma ya guys. Ini kan ini eksistensi mobil ramah lingkungan, itu kan subjek menjadi predikat. Nah, untuk subjek dan predikat di antara kedua ini nggak boleh ada koma guys. Langsung nggak usah pakai koma aja. Kan kita nggak bisa membuat kalimat tanpa menggunakan subjek doang guys. Butuh subjek dan predikat gitu. Aman ya buat pertanyaannya. Terakhir kita lihat leaderboard-nya dulu nih. Oke guys, jadi overall kalian udah mantep banget, udah keren banget. Udah bisa ngejawabin soal-soal. Ini tuh sebenarnya udah soal singkat UTBK sih. Aku jujur ada soal yang aku pakai soal UTBK aku. Ya bukan mirip banget sama punya aku juga, cuma aku modif dikit. Tapi tingkat kesulitannya sama kok kayak soal UTBK. Jadi aku kayak apresiasi usaha kalian buat kerjain soal-soal kayak gini tuh udah keren banget. Kalian tinggal latihan aja terus, tinggal jaga konsistensi buat besok menjelang 5 bulan UTBK. Dan semoga kalian konsisten terus sampai hari UTBK nanti. Tapi syukur-syukur kalian malah dapat di SNMPTN sih, atau di jalur prestasi. Karena kan kita nggak tahu ya, rezeki kita tuh di mana gitu. Dan kalian banyak-banyakin doa aja karena jujur ujian UTBK tuh nggak kayak ujian sekolah biasa yang mungkin ya misalkan nih kalian masih suka kerjasama, masih suka buka buku. Nah UTBK tuh nggak kayak gitu guys. UTBK tuh malah kayak ujian hidup gitu loh. Kalian diuji buat mempertaruhkan masa depan kalian. Kak, boleh nanya nggak soal masuk PTN? Iya boleh nggak apa? Gimana? Kan Kak, di sini kan kemarin tuh awal-awal ke sekolah tuh kan kelas 10 kemarin aku sempat pindahan dari satu sekolah ke sekolah lain gitu. Nah, pas semester 1 tuh aku kan sempat sakit sampai beberapa bulan ya, kira-kira hampir 3 bulanan lah. Nah, terus nilai aku tuh drop banget. Biasanya, sorry ya bukan mau ngumbar atau kayak mana, biasanya aku tuh masuk 3 besar. Nah, tiba-tiba ke 10 besar. Nah, aku tuh udah kayak drop banget ya sekolah semester 1 kelas 10 itu. Nah, terus aku ada niatan kayak semester 2-nya itu ngubah nilai gitu ya. Tiba-tiba kelas 10 semester 2 udah corona, nilainya jadi kayak masih bertahan di situ. Terus gimana nih? Halo. Putus-putus, sorry. Mungkin sambil nungguin tadi putus-putus, ada yang mau tanya dulu nggak nih? Ada yang mau tanya dulu nih? Boleh share ulang nggak Kak peringkatnya? Oh, boleh, bentar. Oke, share ya. Tadi pertanyaan aku gimana ya? Ini guys, jadi ini peringkatnya guys. Yang mana peringkat pertama nih. Sebenarnya udah mirip-mirip sih. Benernya di mana, salahnya di mana. Ada yang nggak sempat kejawab juga kan karena mungkin manajemen waktu. Nah, mungkin saran dari aku kalian bagus-bagusin juga manajemen waktu ya guys, karena UTBK itu juga kalian bermain waktu dan bermain keberuntungan juga. Jadi banyak aspek yang nentuin kalian sukses UTBK gitu. Meskipun kalian masih kelas 10 atau kelas 11, kalian juga boleh banget nyicil UTBK karena jujur kalau persiapan kalian kurang, kalian malah bisa nggak dapet gitu loh. Gitu sih. Sebenarnya nggak cuma SBM aja sih, mau di SNM, mau di ujian mandiri, semuanya sama aja kok. Kalian butuh persiapan yang baik. Gitu guys. Ya tadi Fernando boleh lanjut bentar nih sebelum aku tutup buat closing pertanyaan nih. Kan tadi Kak soal PTN tadi kan nilai semester aku di awal kelas 10 dulu kan sempat down. Nah, terus aku ada niatan ngubah nilai semester aku pas semester 2. Nah, kan semester 2 kelas 10 tuh langsung sekolah dari rumah gitu, sekolah online. Nah,
Aku sih udah coba sebisanya ya untuk naikin nilai aku dari awal aku biasanya tuh dapet kelas 11-nya, walaupun nggak sampai meroket banget sih nilainya, kayak dari awalnya dari 10 besar ke 5 besar. Nah, singkatnya gini, untuk masuk PTN, itu kalau jalur SNPTN tuh ngaruh nggak sih? Jujur sebenarnya SNMPTN tuh nggak bisa ditebak sih, B, karena apa ya, kalau kamu tadi bilang masalah nilaimu bakal naik atau enggak, kamu sekarang kelas berapa sih berarti? Aku sekarang kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Ya, kamu perbaiki nilaimu aja yang sekarang gitu, dan kamu banyak-banyakin berdoa sih. Karena apa namanya? Karena SNM tuh kayak apa ya, kita tuh juga istilahnya tuh ada unsur bejo-bejoannya, kita ada unsur beruntung-beruntungannya gitu loh. Jadi bisa aja temanmu yang lebih di atas peringkatmu malah nggak dapet, tapi kamu yang dapet. Mungkin karena pilihanmu, atau pilihan kampusmu, atau track record nilaimu. Jadi banyak banget yang mempengaruhi SNMPTN gitu. Jadi disiapin aja semuanya gitu. Jadi Gitu sih. intinya soal besar kecilnya nilai itu masuk poin penting juga, tapi nggak poin utama gitu ya nggak sih, Kak? Ya, jadi setiap poin itu penting gitu. Dan buat kalian sih, disiapin aja semua jalur, jangan SNM doang. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat, kalian bisa langsung persiapan SBM, langsung ujian mandiri, langsung jalur prestasi. Semua dicobain aja sih. Gitu deh. Iya, Kak, di sini sekalian nanya ya, FYI ya, aku nih sekolahnya madrasah gitu, madrasah aliyah. Jadi aku mau coba-coba nanti daftar ke UGM, kalau insya Allah sih ambil jurusan hubungan internasional. Nah, sistem belajar buat ngambil jurusan itu gimana sih, Kak? Mungkin aku sekalian ngasih tips buat kalian aja deh. Kalau anak soshum itu mungkin banyak-banyakin baca buku aja sih, atau baca hafalan, karena kan pelajaran kalian banyak materi hafalan ya guys, atau banyak literasinya gitu. Tapi kalau anak saintek kayak aku, kayak kalian mungkin yang prodi IPA, jurusan IPA, kalian banyak-banyakin latihan soalnya, kalian banyak-banyakin itu sih. Rumus jangan dihafalin sih, jangan ngafalin rumus sih, tapi rumus itu diterapkan dan diaplikasikan gitu loh. Pakai logika sih, kita banyak-banyakin latihan logika sih. Itu sih. Oke, Kak, terima kasih. Sebelumnya tadi ada yang nanya ya, madrasah aliyah mana. Sebelumnya aku dari kota Palembang, tapi aku bukan di kotanya sih, aku di Kabupaten Oki. Salam kenal. Oke, jadi terima kasih buat pertanyaan dari kalian. Dan sekian mungkin buat sore kali ini. By the way, sorry kalau misalkan aku kurang maksimal atau kurang jelas dalam menjelaskan. Di situ ada link presensi dan ada bentuk evaluasi, jadi kalian bisa banget buat apa ya, buat ngedrop saran-saran apa aja dari kalian buat kedepannya lebih baik bagi aku gitu. Nah, mungkin sekian dari aku. Habis ini aku bakal sharing PowerPoint-nya buat kalian kaji ulang, dan jangan patah semangat karena waktu kalian bukan masih panjang sih, masih ada waktu buat belajar dan evaluasi. Oke, jadi sekian dari aku. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Oke, semangat semuanya. Buat yang ulangan besok jangan lupa belajar ya, guys. Terima kasih, Kak. Oke deh. Siap.